Hello kawan, kembali lagi di Dikit-Dikit Belajar. Ingat ya, dikit-dikit belajar, bukan belajar dikit. Anjay. Oke, kali ini kita akan bahas nih tentang KPK dan FPB. Sebenarnya apa sih KPK dan FPB itu? Nah, kita mulai dari pengertian dasarnya dulu nih. KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Itu singkatannya guys. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu bilangan bulat terkecil yang dapat dibagi habis oleh dua bilangan atau lebih. Nah, dua bilangan ini adalah dua bilangan yang ditanyakan di soal. Dua bilangan atau lebih ya. Contoh nih, KPK dari 2 dan 6. Nah, ini berarti bilangan berapa yang bisa dibagi habis oleh 2 dan 6. Bilangan bulat terkecil ya. Nah, kita jabarin nih pakai kolom perkalian. Pembagian maksudnya. Nah, kita buat kolom pembaginya guys. Yang dicarikan tadi KPK. Pembaginya dimulai dari bilangan yang kecil ya. Bagi 2 ini 1, 6 bagi 2 ini 3. Ini bagi 3 sekarang. Ini 1, ini 3 bagi 3 1. Kita ambil semuanya yang di sini. Pokoknya angka yang di sini kita ambil kalau KPK guys. Jadi 2 kali 3 6. Nah, berarti ininya 6 KPK-nya. Nah, si 6 ini bisa dibagi habis oleh 2 dan 6. Gitu guys maksudnya. Nah, si KPK itu, diambil guys semuanya yang sebelah sini. Pokoknya dikaliin semua yang sebelah sini. Simpelnya gitu. BTW kenapa aku pakai pohon faktor? Karena guys menurut aku lebih efektif pakai kolom pembagi seperti ini. Karena lebih gampang gitu loh. Kalian juga bisa sih pakai pohon faktor. Tahulah ya yang pohon faktor. Tapi saran aku pakai kayak gini aja. Oke, next kita ke FPB. FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB itu kayak pembagi gitu guys. Contoh nih. Asik. FPB dari 6 dan 18. Maksudnya bilangan berapa yang habis membagi 6 dan 12. Nah, harus dapat membagi keduanya. Kita buat nih kolom pembagi yang kayak tadi. Nah, jadi kini kita buat kolom pembagi guys. Ini kita bagi 2, 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. Habis itu kita bagi 3. Karena dibagi 2 udah gak bisa. Ini 1, ini 3. Bagi 3 lagi, ini 1. Ini 1. Nah, kita ambil yang sama yang bisa membagi keduanya. Nah, kita ambil 2 dan 3 ini. Karena ini si 3 gak bisa membagi satu yang ini. Jadi kita kali 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti FPB-nya 6. Jadi maksudnya si 6 ini bisa membagi 6 dan 12. Oke nih, kan tadi kita udah bahas ya dasar-dasarnya. Kita langsung aja ke contoh soal. By the way, ini contoh soal UTBK ya. Nah, KPK ini ada di penalaran matematis guys. Biasanya bentuknya soal cerita gitu guys. Nah, ini soal pertama. Chris memiliki 72 lembar daging, 48 roti, keju. Nah, berarti gini guys, angka-angka ini perlu kita tandai. Chris akan membuat burger sebanyak-banyaknya. Tiap burger berisi ketiga bahan makanan tersebut dengan jumlah yang sama. Banyak burger yang dapat dibuat Chris adalah. Nah guys, oke nih catat nih. Nah guys, FPB ini dipakai buat soal yang kayak gini guys. Jadi kalau ada soal yang membagi rata, maksudnya ada mention membagi rata dengan jumlah yang sama, berarti kita pakai FPB di situ guys. Kita cari FPB angka-angka yang disebutin tadi. Nah, apa bedanya dengan KPK? Kalau KPK itu bahas jadwal guys. Misalnya jadwal bersama-sama lagi. Ya intinya bahas jadwal gitu guys. Nah, kalau FPB bahas tentang membagi rata. Berarti di sini kita cari FPB-nya guys.
kita buat kolom pembagi kayak tadi. Ini berarti 72, 48, 96. Kita pembaginya dimulai dari bilangan kecil, bagi 2. Ini 36, 24, 48. Kita bagi 2 lagi, 18, 12, 24. Bagi 2 lagi, 9, 6, 12. Bagi 3, ini 3, ini 3, 2, 4. Bagi 3 lagi, ini 1, ini 2, ini 4. Nah guys, ini berarti bagi berapa lagi nih? 2 ya. Nah berarti ini 1, 1, 2. Bagi 2 lagi, ini 1, 1, 1. Udah habis ya guys. Dari 2 ini gak apa-apa kalau gak berebutan guys. Ini kan ada 3 ya di sini. Oke, kita cari EPB-nya. EPB itu ingat guys, yang tadi bilangan yang sama. Jadi kita cari bilangan yang dapat membagi habis ini bilangannya. Yang dapat membagi habis ketiga-tiganya. Berarti ini ya guys. Pokoknya yang dapat membagi habis yang angkanya sama. Maksudnya gimana sih? Nah, kita lihat nih angka 3. Ini kan si 3 ini cuma bisa membagi habis 3 aja. Ini gak bisa membagi habis 2 atau 4. Berarti ini gak bisa diambil guys, karena gak bisa membagi habis ketiga ini. Nah gitu guys maksudnya. Berarti kita ambil nih yang ini. Berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Berarti ini jawabannya 24 guys. Jadi burger yang dapat dibuat Chris adalah 24 burger. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang lain. Andi berlangganan tabloid setiap 5 hari. Sedangkan Banu memilih berlangganan surat kabar setiap 2 hari sekali. Jika pada Selasa 10 April mereka menerima masing-masing langganan, maka mereka menerima bersama-sama pada hari apa dan tanggal apa. Oke, berarti ini kita bahas jadwal ya. Berarti kita cari nih KPK 5, 12, dan 2. Kita pakai kolom pembagi kayak tadi guys. Ini kita bagi 2 guys. Berarti ini 5, karena 5 gak bisa dibagi 2. Ini 6, ini 1. Habis itu kita bagi 5. Ini 1. Ini 6, ini 1. Habis itu kita bagi 6. Ini 1, 1, 1. Ini kita ambil KPK-nya semuanya guys yang ada di sini. Yang di kiri ini. Berarti ini 5 kali 2 kali 6. Ini 5 kali 2 10 kali 6 60. Tadi kan jadwal bersama-samanya Selasa 10 April 2018. Nah, kita cari nih 60 hari setelah itu. Nah, berarti bulan April kan ada 30 hari guys. Berarti udah diambil 10, karena kan tadi 10 April, berarti sisa 20. Nah berarti 60 yang tadi kita kurangi 20 sama dengan 40. Selanjutnya habis April, Mei. April itu Mei. Mei itu ada 31 hari. Itu yang 40 tadi kita kurangi 31, sisa 9 nih. Nah berarti habis Mei itu apa? Juni ya guys. Berarti 9 Juni ya guys. Nah berarti udah ketemu nih. Ini tanggalnya. Kita tinggal cari harinya hari apa. Nah dalam 1 minggu kan ada 7 hari. Berarti kalau hari ini Selasa, berarti 7 hari kemudian Selasa lagi. Nah berarti kita bagi nih 60 bagi 7. Gak bisa bulat ya guys. Kita ambil nih 8. 8 kali 7 berarti kan 56 ya. Berarti ada sisa 4. Nah berarti Selasa tambahin 4 hari guys. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah berarti Sabtu guys. Paham gak guys? Nah berarti mereka ini akan menerima langganan bersama-sama. Langganan mereka bersama-sama pada hari Sabtu 9 Juni 2018. Nah gitu guys. Nah, ini bukan soal cerita guys. Ini kita cari EPB dari angka-angka yang ini. Ingat ya guys, EPB itu diambil yang sama dan pangkatnya yang paling kecil. Jadi kita cari nih EPB dari 24, 36, dan 54. Seperti biasa kita buat kolom pembaginya. Nah, kita ambil angkanya yang sama. Ini berarti 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, tinggal kita cari nih dari yang si AB ini. Ini C gak diambil ya guys, karena gak ada yang sama. Berarti yang diambil yang variabel A sama B. Nah, dari si A kita ambil yang pangkatnya paling kecil, ya pangkat 2. Yang B kita ambil yang pangkatnya yang paling kecil juga, berarti B pangkat 2. Nah, berarti jawabannya 6A pangkat 2 B pangkat 2. Nah gitu guys, gampang kan? Next ke soal berikutnya. Oke, pada hari jadwal operasional bus Transjakarta adalah sebagai berikut. Bus Transjakarta jurusan Blok M tiba di halte setiap 30 menit sekali.
Kalau jurusan kota setiap 25 menit sekali. Bus Transjakarta jurusan Tanjung Priuk tiba di halte setiap 40 menit sekali. Jika bus tersebut berangkat bersama pukul 6.30, maka ketiga bus Transjakarta tersebut akan berangkat bersama lagi pada pukul, kayak ini mention jadwal ya guys. Berarti kita cari KPK-nya. Oke, ingat kita ulangi lagi ya. Kalau FPB itu berkaitan dengan membagi sama rata, kalau KPK itu berkaitan dengan jadwal, alias kayak jadwal bersama-sama kayak gitulah. Paham kan? Oke, paham ya? Viewers dikit-dikit belajar pasti pada pintar semua. Asik, anjay, mantap. Oke, kita cari nih KPK dari 30, 25, dan 40. Seperti biasa kita buat kolom pembagi. Ini kita bagi dua dulu ya guys. 30 bagi 2 15. 25 bagi 2 gak bisa ya. Nah, kalau gak bisa dibagi kita tulis aja guys angkanya di sini. Kita tulis 25. Nah, ini 40 dibagi 2 20. Kita bagi 2 lagi. Ini 15 gak bisa kita tulis ulang. 25 juga sama. Ini 20 bagi 2 10. Kita bagi 2 lagi karena ini masih bisa dibagi 2. Ini tetapi ya 15 25 gak bisa dibagi 2. Kita tulis ulang lagi. Ini 10 bagi 2 5. Nah, sekarang kita bagi 3 ya. Ini 15 kan bisa dibagi 3 nih. Ini 5. 25 kita tulis ulang. Ini juga sama. Nah, ini berarti kita selanjutnya bagi 5. Ini 1, ini 5, ini 1. Kita bagi 5 lagi. Ini 1, ini 1, ini 1. Udah habis ya guys. Nah, ingat kalau KPK itu diambil semuanya. Anjay. Kita ambil nih semuanya, kita kaliin. Jadi ini 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah, ini 24 kita kali 25. 25 ini dari 5 pangkat 2. Kita kali guys. Ini 5 kali 4 20. Ini jadi 600 ya guys. Berarti ini 600 menit. Kan tadi soal masih pakai menit ya guys. Nah, kita ini ubah ke jam karena biar gampang hitungnya. 1 jam itu kan ada 60 menit ya guys. Berarti 600 bagi 60. Ini coret. Tinggal 60 bagi 6 sama dengan 10. Berarti 10 jam. Nah, berarti 10 jam dari jam 6 yang tadi guys. Jam 6.30 yang tadi guys. Berarti ini kita tambah. Berarti jam 16.30. Jawabannya A guys. Gampang kan? Sebenarnya materi FPB dan KPK itu gampang guys. Cuma kalau udah masuk penalaran matematis UTPK agak tricky guys. Kayak emang soal cerita gitulah. Jadi kayak kelihatannya panjang. Oke, kita next lagi. Seorang pengusaha memiliki sebidang tanah di 3 lokasi yang berbeda. Di lokasi A luas tanahnya adalah 120. Lokasi B luas tanahnya 180 dan lokasi C luas tanahnya adalah 240. Pengusaha tersebut ingin mulai membagi tanahnya menjadi beberapa petak dengan jumlah yang sama banyak. Nah, udah mention membagi rata nih guys. Berarti kita pakai apa guys? Pakai FPB. Nah, berapakah banyaknya petak tanah yang dibuat? Oke, kita cari FPB dari 120, 180, 240. Seperti biasa kita buat kolom pembagi. Kita bagi 2 dulu guys. Ini 120 bagi 2 60. Ini 180 bagi 2 90. Ini 240 dibagi 2 120. Ini bagi 2 lagi. 60 dibagi 2 30, 90 dibagi 2 45, 120 dibagi 2 60. Ini bagi 2 lagi, 30 dibagi 2 15, 45 gak bisa. Jadi tulis 45, 60 dibagi 2 30. Di 2 lagi gak bisa, 15, 45, 15. Kalau dibagi 3, 15 bagi 3 5, 45 dibagi 3 15, 15 dibagi 3 5, 5 dibagi 3 gak bisa, 5, 15, 5 bisa 5 bagi 5 1,
Nah, udah habis guys. Ingat guys, FPB itu dicari angkanya yang sama. Nah, berarti angka yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Kita lihat nih yang bisa membagi itu yang mana aja. Ini yang 2 bisa, ini 2 bisa. Nah, ini 2 gak bisa guys, karena 45 tetap 45. Ini 3 bisa nih. Oke, berarti cuma itu aja guys. Yang 5 ini bisa guys. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 12 ya. Kali 5 ya. 12 kali 5 60 ya guys. Jadi banyaknya petak yang bisa dibuat itu adalah 60 petak. Jadi B jawabannya guys. Mantap kan? Well dulu atuh. Anjay. Next lagi kan nih. Nah, ini ada soal guys. Kalian mengikuti les matematika setiap 4 hari sekali. Kalau si Maru mengikuti les MTK setiap 7 hari sekali. Jika mereka pergi les bersama-sama pada tanggal 1 Februari 2025, maka akan pergi bersama lagi pada, berarti ini ngomongin jadwal ya guys. Berarti kalau ngomongin jadwal kita pakai KPK. Mantap. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 7. Kita buat kolom pembagi. Seperti biasa kita bagi 2 dulu. 4 bagi 2, 2, 7 bagi 2 gak bisa, 7. 2 bagi 2, 1, 7 gak bisa. Bagi 7, 1 gak bisa, 7 1. Nah, ini kita kaliin semuanya guys. 2 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 itu 8 ya. 4. 4 kali 7 28 ya. Berarti 28 hari setelah 1 Februari. Februari itu ada 28 hari kan. Berarti selanjutnya itu 1 Maret. Mantap kan guys. Nah, mungkin segitu aja guys bahas soal kali ini. Makasih udah nyimak sampai akhir. Selamat, semangat, dan selamat belajar. Maaf kalau misalkan ada salah kata. Makasih ada nonton. Mau pantun nih. Buah mangga, buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, awas ombak. Kasih. Welcome heula tuh. Bye.